Bu, Rabu depan saya datang, Bu, Minggu saya datang. Yakin saja, pasti mereka nggak akan datang itu selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari Jumat berkah ini, semoga kalian terus mendapatkan manfaat-manfaat dan terus mendapatkan informasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol Samir dan pinjam yuk serta bantu saku yang terornya luar biasa. Serta ada lagi satu pinjol yang berubah menjadi multi finance. Nah, kita akan cari tahu, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita update tentang pinjam yuk, bantu saku sama Samir, ini saya mau update dulu terbaru lagi ya teman-teman. Ada satu pinjol yang beralih menjadi multi finance. Jadi langsung saya berpikir, kenapa banyak pinjol yang beralih kepada multi finance? Karena kalau saya pikir ini terkait dengan bunga yang ditetapkan sama OJK dan cara penagihan yang ditetapkan sama OJK khusus buat pinjol. Nah, jadi kalau untuk multi finance sendiri, mereka kan itu punya bunga tersendiri. Nah, itulah kenapa saya lihat banyak sekali pinjol kayaknya mulai beralih kepada multi finance. Karena dilihat di sana mereka bisa meraup keuntungan. Dan juga untuk pinjol yang beralih ini adalah yang pertama itu Indodana. Ternyata Indodana sudah beralih per Desember. Itu dia sudah beralih menjadi multi finance. Nah, gema-gema untuk kenaikan bunga itu kan sudah dari akhir 2023 kan ya. Nah, ternyata sudah banyak sekali pinjol yang beralih kepada multi finance. Nah, per 1 Januari tinggalnya beberapa pinjol yang memang khusus pinjol saja. Gitu teman-teman ya. Jadi ini emang otak-otak pebisnis ini emang harus seperti ini. Nah, saya malah menduga sebentar lagi ada kami kayaknya akan beralih kepada multi finance. Karena apa? Ada kami adalah pinjol pertama yang paling banyak berkoar-koar ketika OJK mengeluarkan surat edaran untuk menurunkan bunga per 1 Januari. Nah, sepertinya akan beralih ke sana teman-teman ya. Jadi kalau udah seperti ini kita harus bagaimana, Mbak? Nah, buat teman-teman semua kalau udah seperti ini, kalian tetap stay galbay aja. Karena apa? Pilihannya kalau sudah multi finance itu adalah dibayarkan dan masuk ke dalam slik OJK. Kalau sudah masuk ke dalam slik OJK, otomatis kategorinya adalah galbay. Nah, pilihannya cuma dua ini aja. Kalau untuk sita barang tergantung barang kalian. Kalau bukan mobil atau motor itu tidak akan bisa sita barang kecuali kalian sendiri yang meminta DC-nya untuk mengambil barang kalian. Terus lagi juga kalau di galbay bagaimana, Mbak? Galbay saja nggak jadi masalah. Dan terus tetap ingat DC yang menagih harus punya 4 yang harus dibawa, yaitu tetap ada surat SPPI, tetap ada ID card, tetap ada surat tagihan dan tetap ada surat jalan. Tapi perlu diingat DC setiap menagih ke rumah tetap harus punya etika sebagai seorang DC. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan juga saya update lagi ya untuk yang kemarin saya katakan adanya pinjol Atom yang berubah menjadi multi finance. Ternyata setelah saya telusuri, ya ternyata Atom yang dimaksudkan itu bukanlah pinjol Atom, tetapi Atom Finance Indonesia yang kredit pintarnya. Ya, bukan kredit pintar dengan logo ini, tetapi Atom, terus di dalamnya ada produk bernama kredit pintar. Nah, itulah yang beralih menjadi multi finance. Antara kredit pintar dan juga Atom bekerja sama membentuk suatu nama kredit pintar, tapi di bawah naungan Atom. Nah, itu dulunya adalah pinjol, sekarang sudah beralih menjadi multi finance. Tetapi untuk kredit pintar dengan logo ini masih menjadi pinjol teman-teman ya, dengan bunga 0,3%. Itu menurut dari OJK. Nah, gitu teman-teman ya update-nya ya. Dan lanjut lagi untuk update terbaru dari pinjol Samir, pinjam yuk dan juga bantu saku. Nah, ini teman saya baru aja resign dari pekerjaannya karena ternyata setiap menit pinjol ini menelpon ke kantornya, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Nah, ini kurang ajar banget sekali DC-nya teman-teman ya. Saya rasa ini memang DC-nya generasi Z yang memang tidak ada otaknya ya. Jadi buat kalian semuanya, saya selalu sarankan setiap vlog saya tidak pernah menyarankan kalian untuk ganti nomor HP. Ya, jangan dulu ganti nomor HP karena itu membuat DC bertindak terlalu jauh. Ya, jadi ini menurut teman saya, dia memang menonaktifkan HP-nya ya, karena masa kerja, stres, dikejar-kejar DC juga. Akhirnya DC nelfon ke kantor. Nah, kalau kalian memang lihat galbay,
fokus aja galbay teman-teman. Ya, fokus galbay. Kalau memang niat galbay, saya sarankan jangan buru-buru ganti nomor telepon ya. Yang namanya galbay itu beresiko. Resikonya mereka akan terus mencari-cari kalian untuk mendapatkan uangnya lagi. Nah, cara mengatasi seperti ini biar jangan terlalu barbar desinya ya, saya selalu katakan jangan ganti nomor HP, tetapi kunci semua sosmed kalian menjadi privat, ganti nama sosmed kalian dan juga foto profilnya biar tidak mudah dilacak. Ya, nah gitu caranya untuk lebih aman lagi biar dia tidak terlalu nelfon ke kantor teman-teman. Karena awalnya mereka nelfon ke kantor itu pada dasarnya seperti itu. Dan buat yang galbay saya selalu sampaikan buat teman-teman yang mungkin dari TikTok baru bergabung ke YouTube saya. Kalian perhatikan, kalau kalian komen di YouTube saya terus banyak sekali penawaran-penawaran menggunakan hapuskan data dari penghapusan data IT, pembersihan nama di BI checking, begitu pembersihan nama di hutang, itu jangan pernah percaya. Ini yang membuat semua ketakutan kalian. Karena apa? Kalian selalu berpikir bagaimana caranya untuk bersih hutang saya sesegera mungkin agar jangan ditelepon, agar jangan diganggu. Ya, itu semua bohong teman-teman, itu semua hoax. Tanya aja deh sama semua yang sudah menggunakan jasa-jasa seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kalian. Dan ada lagi ya jasa-jasa joki yang mengatakan kalau galbay menggunakan joki, terus nantinya kalian bisa dicairkan menggunakan KTP kalian tanpa harus masuk dalam BI checking. Nah ini hati-hati sekali teman-teman ya, karena yang ditakutkan setiap orang itu adalah BI checking. Nanti takut nggak bisa takut nggak bisa kerja, nggak bisa kur, nggak bisa KPR. Padahal nggak seperti itu juga kenyataan teman-teman ya. Kalau di dalam pikiran kalian masih seperti itu, kalian tidak akan pernah keluar dari yang namanya pinjol. Ya, jadi fokus aja galbay. Kalau memang galbay, kalian tahu resikonya apa, berarti saya harus apa? Gitu. Jangan kalau kalian sudah tahu kalau diri kalian mau galbay terus semua langsung menghilang, ngikutin kata-kata orang. Setiap tahun itu DC makin pintar. Setiap tahun itu DC itu baca ketakutan kalian, setiap komentar-komentar kalian di semua vlog tentang perpinjolan. Nah, itu mereka asah dan mereka akan buat kalian terperangkap dengan caranya mereka. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya, mulai dari penipuan-penipuan juga sama dari komentar-komentar kalian, mulai dari juga pembersihan nama, terus kalian yang mencari ada nggak joki yang amanah, ada nggak joki tanpa fee. Nah itu dimanfaatkan sebagian orang yang memang pintar menggunakan jasa-jasa seperti itu untuk menyeret kalian. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada pertanyaan, mbak saya nggak pernah minjam tapi nama saya ada dalam slik OJK, itu gimana? Nah itu sering sekali saya sampaikan, kalau ada hutang dalam slik OJK tetapi tidak pernah pinjol, caranya konfirmasi ke perbankannya, sampaikan foto itu slik OJK-nya, sampaikan saya tidak pernah minjam di sini, saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun, mohon segera hapus pinjaman ini dari slik OJK saya. Itu bisa kalau memang dekat kantornya ataupun banknya, datangin. Kalau emang jauh via email juga sudah cukup ya. Jadi buat yang seperti ini jangan langsung ketakutan nyari joki, nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu. Jadi fokus aja, kalau emang saya mau galbay, saya galbay aja. Resikonya cuma masuk ke dalam slik OJK dan teroran. Kalau teroran selama saya masih mau menanggapin, selama saya nomornya masih aktif, mereka nggak akan terlalu jauh. Gitu ya teman-teman ya. Kalau udah terlanjur mereka kesel gara-gara nyari kalian nggak ada, jatuhnya nanti kalian bakalan dicari-cari kemana-mana. Nah itulah yang selama ini membuat stres orang. Itulah fokus yang selama ini datang kepada saya, mbak akun saya diretas, mbak kantornya saya diteleponin, mbak bos saya diteleponin. Saya selalu tanya, awal mulanya gara-gara apa? Saya ganti nomor telepon mbak. Ya sudah, berarti kan itu. Makanya saya selalu sampaikan di semua vlog saya, jangan buru-buru ganti nomor telepon. Walaupun kita tahu lah stres yang namanya diteleponin terus setiap hari, tapi yakinlah stres diteleponin setiap hari itu paling lama sebulanan, itu udah paling lama banget. Selebihnya nanti udah nggak ada lagi, paling 1, 2. Terus kalau ada lagi desa yang datang tempat kalian pada hari ini terus mengatakan, bu Rabu depan saya datang, bu Minggu saya datang, yakin saja pasti mereka nggak akan datang itu selanjutnya. Karena apa? Mereka pasti akan mengejar ke tempat lain, mereka mengaji ke tempat lain, jadi jaraknya itu jauh.
Jadi jangan buru-buru langsung, aduh mau cari pinjol lagi nih, joki mana nih joki. Jangan seperti itu. Ya, yang ada buat kalian stres itu adalah pikiran kalian. Jadi tolong kuatkan pikiran kalian, kuatkanlah hati kalian. Tidak ada yang namanya pembersihan nama di OJK selain kalian sendiri, dan tidak ada yang namanya jasa-jasa seperti itu yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Gitu teman-teman ya, tetap kuat mental, tetap semangat, update terus untuk berpinjolan, dan hindari pinjol-pinjol yang memang sudah berubah menjadi multi finance. Karena apa? Itu bunganya besar, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya, sangat-sangat jauh. Jadi buat kalian semuanya, tetap kuat mental, tetap semangat. Apapun yang terjadi, seandainya belum bisa bayar, galbay saja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Itu yang bisa saya update pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian menuju akhir pekan, dan kalian tetap fresh, tetap semangat, tetap carilah uang untuk kehidupan kalian terus. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.